Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Saya Fikri dari Akrom, sekaligus sebagai pembawa acara di acara Serba-Serbi Indonesia. Pada hari ini, kita akan membahas suatu topik yang berkaitan tentang Indonesia nih. Sebelum itu, aku mau ngasih tebak-tebakan. Hari ini bulan apa? Bulan ini bulan apa coba? Betul banget. Bulan ini adalah bulan Agustus, yang sekaligus menjadi bulan kemerdekaan Indonesia. Coba tebak, hari ini kemerdekaan Indonesia udah menyentuh angka keberapa ya? Yap, betul. Sudah menyentuh angka ke-80. Jadi, untuk sekaligus ikut memeriahkan dan meramaikan HUT RI ke-80, kita akan membahas salah satu topik yang berkaitan dengan HUT RI. Coba tebak apa ayo? Yap, topik yang akan kita bahas adalah tentang tumpeng. Mengapa tumpeng ya? Mengapa bukan tentang lomba-lomba saja? Mengapa bukan tentang sejarah? Karena hal itu sudah umum dibahas di acara-acara lain. Jadi saya lebih ingin membahas tentang jadi saya ingin lebih membahas tentang topik yang jarang disorot seperti acara potong tumpeng yang diadakan di beberapa daerah untuk memeriahkan HUT RI. Baik, kita lanjut bahas topiknya teman-teman. Sebelum itu, aku mau tanya. Di sini kira-kira siapa ya yang belum tahu tentang tumpeng? Hayo jujur, siapa yo? Oke, buat teman-teman yang belum tahu tumpeng itu apa, tumpeng adalah salah satu makanan khas tradisional Indonesia yang terbuat dari perpaduan antara beras, santan, dan rempah-rempah yang dibentuk dengan cetakan khusus dari bambu kerucut. Kita udah tahu nih tumpeng itu apa ya. Terus cara kita ngebuatnya gimana kira-kira ya? Pertama, kita tuh harus siapin bahan-bahannya dulu, yaitu seperti rempah-rempah, santan, beras. Nah, rempah-rempahnya ini apa aja ya kira-kira ya? Rempah-rempahnya itu terdiri dari daun serai, kunyit, lengkuas, daun jeruk, dan lain-lain. Oke, kita udah tahu nih bahan-bahannya ini apa aja. Terus cara membuatnya gimana? Cara membuatnya gampang banget teman-teman. Pertama, kita harus cuci beras sampai bersih dulu. Kemudian kita bisa tuangkan rempah-rempah yang sudah kita siapkan, seperti kunyit, lengkuas, daun serai, dan lain-lain. Lalu kita bisa tambahkan santan secukupnya. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah kita aduk sampai rata, kita bisa masak beras tadi di dalam penanak nasi. Ataupun orang-orang dulu sih makanya tungku teman-teman, sebagai alternatif lain. Nah, setelah nasi kuningnya jadi, kita harus gimana? Bentar deh. Kalian bingung gak sih? Kenapa dari tadi kita bahas nasi kuning? Padahal topik yang lagi kita bahas kan tumpeng. Nah, kalian jangan bingung ya. Nasi kuning itu bakal jadi fondasi kita untuk membuat tumpeng teman-teman. Nah, kalian kan tanya itu. Terus, kalau nasi kuningnya udah jadi, kita harus gimana? Nah, di sini kita bahas. Setelah nasi kuningnya jadi, kita tuh akan membentuk tumpeng teman-teman. Nah, untuk membentuk tumpeng tuh caranya gimana? Caranya itu kita pakai alat. Orang Sunda sih pakai alat yang namanya itu asepan, yang dibuat dari bambu kerucut gitu. Atau orang Jawa sering bilang sih kukusan. Nah, setelah kita punya alatnya, kita tinggal masukin nasi kuning yang udah jadi tadi ke dalam asepan atau kukusan tadi. Lalu kita tekan-tekan sampai jadi padat. Nah, setelah jadi padat ini, kita tinggal balik deh nasi kuning yang udah jadi tadi ke tampan yang udah alasnya. Alas apa yang kita pakai ya? Alas daun pisang teman-teman. Kita udah bahas nih cara membuat tumpeng tuh gimana. Terus tumpeng itu juga apa? Kira-kira ada fakta lain gak ya tentang tumpeng? Tentu aja ada teman-teman.
Konon, bentuknya yang kerucut menyerupai gunung itu memiliki sejarah loh. Bagi sebagian masyarakat, bentuknya yang menyerupai gunung itu memiliki kesan mistik dan sakral. Terus, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa bentuknya yang menyerupai gunung itu menggambarkan lingkungan alam Indonesia yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Terus, bentuknya juga yang mengerucut ke atas itu sebagai simbol penghormatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada juga yang bilang bentuknya seperti gunung itu menggambarkan kemakmuran, karena di bawah gunung itu terdapat mata air yang mengalir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu teman-teman. Tumpeng nasi kuning berisikan 7 lauk bervariasi. 7 dalam bilangan Jawa itu kan pitu ya. Konon, istilah pitu merupakan akronim dari kata putulungan yang berarti pertolongan. Pesan moral yang terdapat di dalam situ berarti setiap orang itu harus menolong, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tumpeng biasanya disajikan pada acara-acara khusus, misalnya acara ulang tahun, acara peresmian, dan lain-lain. Potongan tumpeng akan diberikan kepada tamu-tamu yang hadir ataupun pada orang-orang yang dihormati. Nah, itulah tadi serba-serbi Indonesia bertemakan HUT RI ke-80 yang bertopik tumpeng. Sampai jumpa di acara serba-serbi Indonesia selanjutnya. Saya Fikri dari Akrom, pamit undur diri. Dadah!